perkenalkan namaku Janet Monica dari kelas 11 SMA Kuantum Inti Indonesia. Jadi hari ini aku bakal ngejelasin materi PJOK yaitu renang. Dan semoga video ini bermanfaat banget buat kalian ya. Nah, sebelum masuk ke sejarah renang nih, kalian tahu nggak sih pengertian renang sendiri itu apa? Kalian nggak tahu ya? Aku jelasin ya. Jadi renang itu adalah gerakan berpindah tempat secara teratur dan cepat di air menggunakan tangan dan kaki. Jadi sekarang kalian udah tahu ya pengertian renang itu apa. Sekarang kita masuk ke sejarahnya. Kali ini kita masuk ke sejarah renang. Jadi teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata tuh renang itu udah dimulai pada tahun 1800 di Eropa. Dan sebagian para perenang pada saat itu menggunakan gaya dada. Dan renang juga merupakan salah satu cabang olahraga yang sudah dilombakan sejak Olimpiade Athena pada tahun 1896. Sedangkan lomba renang putri sudah dilombakan sejak Olimpiade Stockholm 1912. Nah, pada tahun 1902, Mr. Richard Cavill memperkenalkan renang gaya bebas. Setelah itu, pada tahun 1908, terbentuklah FINA atau yang biasa kita kenal dengan Federasi Renang Internasional. Nah, teman-teman tahu nggak sih ternyata tuh gaya renang kupu-kupu sudah dikembangkan pada tahun 1930. Nah, gaya kupu-kupu ini merupakan variasi dari gaya dada sebelum dianggap gaya renang sendiri pada tahun 1952. Nah, di sini terdapat peraturan dalam kegiatan renang dimulai dari posisi start gaya kupu-kupu, gaya bebas, dan gaya dada. Posisi start gaya kupu-kupu pernah melakukan start di atas balok, badan dibungkukkan ke arah air dengan lutut sedikit ditekuk. Sedangkan gaya punggung, posisi start dilakukan di dalam kolam renang, dengan posisi badan yang menghadap ke dinding kolam, serta kedua tangan memegang besi yang ada di pinggir kolam, sementara kaki bertumpu di titik kolam, dan kedua lutut ditekuk. Ternyata dalam olahraga renang ini terdapat juga wasit. Nah, kalian tahu nggak sih tugasnya wasit itu apa? Jadi, tugasnya wasit dalam olahraga renang ini adalah memanggil para atlet dengan tiupan peluit yang panjang untuk naik ke atas balok. Dan setelah itu, perlombaan renang ini dimulai dengan tembakan pistol dari wasit. Sekarang kita masuk ke sarana dan prasarana dalam melakukan aktivitas renang. Terdapat lapangan kolam renang, lalu ada lintasan, dan pengukur waktu. Terdapat juga balok start dan perlengkapan yang lain. Nah, teman-teman tahu nggak sih ternyata renang mempunyai induk organisasi. Yang pertama adalah FINA yang kita kenal sebagai Federasi Renang Internasional. Yang kedua adalah PRSI yang kita kenal sebagai Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Selain kegiatan renang ini digunakan sebagai sarana perlombaan atau sarana bermain, ternyata renang ini mempunyai banyak manfaat untuk tubuh kita. Yang pertama adalah menghilangkan stres, yang kedua adalah meningkatkan stamina dan daya tahan jantung lebih baik, yang ketiga adalah meringankan nyeri atau sakit, dan masih banyak lagi. Sekarang kita masuk ke teknik dasar kegiatan renang. Nah, di sini terdapat 3 teknik dasar. Yang pertama adalah teknik pernafasan, yang kedua adalah teknik mengapung, yang ketiga adalah teknik meluncur. Nah, yang pertama adalah teknik pernafasan. Kemampuan mengatur nafas adalah kunci keberhasilan perenang. Untuk melatihnya, yang pertama lakukan di tepi kolam, lalu letakkan wajah di atas permukaan air, tarik nafas melalui mulut dan tahan beberapa saat, masukkan kepala ke dalam air, hembuskan nafas melalui hidung, dapat dilakukan 10 hingga 15 kali. Ini adalah contoh videonya. Yang kedua adalah mengapung. Kuncinya itu hanya rileks dan tidak panik. Terdapat 2 posisi teknik mengapung. Yang pertama adalah terlentang. Berdiri dengan kaki menginjak dasar kolam, lalu kepala menghadap ke atas, pegang tepi kolam, lalu tarik badan ke belakang dengan posisi tangan lurus dan telinga terendam air. Teknik mengapung berdiri dilakukan dengan cara menyelam ke dalam air, lalu tangan memegang kepada tepi kolam. Setelah itu tarik nafas dalam-dalam, dorong tubuh menjauh dari tepi kolam, sambil kaki digerakkan saat berenang gaya dadah dan tangan seperti ayam mengepak sayap. Yang ketiga adalah meluncur. Meluncur merupakan menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Berdirilah membelakangi dinding tepi kolam, lalu tempelkan salah satu telapak kaki di dinding kolam sebagai tolakan meluncur, lalu dorong tubuh meluncur sejauh mungkin dengan posisi tangan sejajar lurus ke depan. Usahakan kepala masuk ke dalam air sehingga telinga sejajar dengan lengan.
Yang terakhir adalah aku bakal menjelaskan tentang gaya renang. Di sini aku bakal menjelaskan 4 gaya renang. Yang pertama adalah gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Nah, ini merupakan contoh gerakan renang gaya bebas. Nah, bisa dilihat di sini kedua belah lengan digerakkan secara bergantian jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, dan pernafasan dilakukan dengan posisi wajah keluar dari air secara miring dan kepala berpaling ke samping. Yang kedua adalah gaya dada. Posisi dada menghadap ke permukaan air, lalu tubuh selalu dalam keadaan tetap, kedua kaki menendang ke arah luar, lalu kedua belah tangan lurus ke depan, dibuka ke samping seperti membelah air, agar badan cepat maju ke depan. Gerakan ini sama dengan gaya katak. Pernafasan dilakukan saat mulut berada di permukaan air, setelah satu gerakan tangan kaki atau 2 kali gerakan tangan kaki. Berikut ini merupakan contoh gaya dada. Nah, yang ketiga ini adalah gaya punggung. Posisi punggung menghadap ke permukaan air, lalu gerakan tangan dan kaki serupa dengan gaya bebas, tapi dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air. Lalu kedua belah tangan digerakkan secara bergantian menuju pinggang seperti mengayuh. Ini merupakan contoh gaya punggung. Nah, yang terakhir teman-teman adalah gaya kupu-kupu. Salah satu gaya renang yang diperlombakan dalam olimpiade dan lomba penting yang lainnya. Gerakan kakinya dikenal sebagai gaya lumba-lumba. Gaya kupu-kupu memerlukan kekuatan yang besar dari perenang. Berikut adalah video gaya kupu-kupu. Nah, posisi tubuh dalam kupu-kupu layaknya gelombang dengan irama yang terus-menerus. Seperti yang tadi aku sebutkan bahwa teknik kaki pada gaya kupu-kupu disebut juga dolphin atau butterfly kick. Kayuhan tangan merupakan sumber utama kekuatan dari butterfly atau gerakan kupu-kupu. Nah, gimana teman-teman? Pasti kalian lebih paham dan lebih ngerti lagi kan tentang materi renang? Semoga materi ini berguna buat kalian. Dan segitu aja penjelasan dari aku. Aku minta maaf jika aku ada salah-salah kata atau pengucapan. Dan kalian harus tetap stay at home, stay healthy, and stay safe. Terima kasih sudah menonton.